Siapa orang yang pertama kali menggunakan nama Yehoshua? Ya, Pak. Jawab. Namanya Yesua, Pak. Iya, siapa yang pertama kali menggunakan itu? Yesus kah? Yesus. Halo? Iya. Nah, ini teman-teman 462 orang. Saya bertanya. Kalau Pak Jeffrey nggak paham, berarti saya pertanyaan yang nggak jelas. Ya, jadi saya nggak jelas. Sebentar, saya tanya nih. Siapa? Dengarkan Pak, biar Anda to the point. Ya. Sekarang saya tanya, dengarkan baik-baik, camkan. Siapa orang pertama? Sebentar. Siapa orang yang pertama kali menggunakan nama Yehoshua? Jawab ya. Yesua. Yesua itu Yesua Masia. Yang orang lain pakai Masia, Pak. Iya, siapa? Yesus kah? Ya. Bilang aja orang yang pertama kali menggunakan nama itu. Yesua Masia, Yesus, Pak. Loh, iya, oke, Yesus ya. Masia, baik, Yesus. baik. Pak, ini tuh sampai sekarang itu masih belum final. Belum final apa maksud dari ayat ini. Mulai dari Yahudi ataupun Kristen itu belum final memaknai ayat ini. Karena ini bukan metafor, ini literally. Itu ada di Kejadian 6 ayat 2, Pak Jefflin. Boleh dibuka Kejadian 6 ayat 2? Pak Jeffrey, Kejadian ayat Kejadian 6. Nah, saya baca, Kejadian. Silakan. Ya. Aduh, saya nggak hafal. Saya satu device, Pak. Ada yang bisa baca nggak? Aku ini bingung juga, Pak Anes. Cuma satu device juga ya? Maaf ya, sorry. Sama sih. Lain waktu bisa open cam kali ya? Maaf ya. Berapa Bang? Kejadian 6 ayat 2 itu tuh 6 ayat 2. Itu tuh sampai sekarang belum final loh, itu dibahas loh sama para apostolik sama para kristolog. Dibacakan atau ya. Praktisi Yahudi. Silakan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, itu tuh, siapa anak Allah dan siapa anak manusia perempuan itu yang dinikahin. Itu tuh sampai sekarang, Pak, itu masih menjadi misteri dunia. Sampai sekarang. Jadi ada yang mengartikan bahwa itu hasil perkawinan silang nanti yang melahirkan bangsa Nephilim kalau nggak salah ya. Monster-monster yang besar-besar itu. Nephilim. Nah, itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu Kain. Pada saat Kain membunuh Habel, dia malu di hadapan Tuhan, lalu kemudian dia pergi dari hadapan Tuhan, dia bertemu dengan anak manusia. Jadi Kain itu dianggap anak Allah pada waktu itu. Dia mengambil anak manusia, cuman nggak tahu anak manusianya ini anak siapa. Pertanyaannya itu pula, karena Adam hanya melahirkan 3 anak, Kain, Habel, dan Set, gitu. Terima ya, Pak, yang di itu tentang Nuh dia. Jadi tentang Nephilim itu betul Nephilim, jadi itu malaikat yang jatuh ya, malaikat jatuh itu Nephilim, jadi beranak menjadi itu mereka menjadi manusia, itu beranak menjadi Nephilim, tapi dihabiskan oleh Tuhan, dihabisi zaman Nuh, semua dihabiskan oleh Tuhan mulai zaman Nuh itu. Tapi yang ada Nephilim satu itu siapa? Yaitu Daud melawan Goliat. Goliat itu Nephilim, dia adalah manusia raksasa itu, Pak. Jadi dalam Nuh itu jelaskan semua ini kan? Iya, yang ini masalahnya gini, Pak, benar atau enggak bahwa Nephilim atau Goliat itu anaknya Kain? Karena gini, ini pernikahan siapa ini? Malaikat itu anak Allah gitu maksudnya? Sorry Pak. Itu nggak jelaskan sedikit, itu nggak jelas, tapi di situ jelaskan bahwa Nephilim manusia raksasa itu dihancur binasa oleh Tuhan karena mereka dosa. Jadi itu Pak, di Alkitab itu. Nah, benar. Ada lagi Pak sejarawan teolog itu kalau nggak salah namanya Danish itu mengatakan begini. Nephilim itu ada sampai Menara Babel itu dibangun, termasuk piramida Mesir itu.
Jadi mustahil ada manusia yang bisa angkat batu sebesar itu. Nggak bisa, itu harus monster-monster, harus raksasa-raksasa yang angkat itu. Banyak pemahaman Pak, itu pemahaman dari di luar Alkitab ya. Alkitab nggak ada menyebutkan itu ngomong yang nggak tertulis di Alkitab. Saya mungkin nggak jago komentar, mungkin boleh silakan mungkin itu mengangkat di sana tuh boleh, tapi saya tidak ada masuk ke sana. Tapi yang tertulis itu di dalam kitab itu tentang Nuh itu memang Tuhan menghabisi semua Nephilim itu, malaikat jatuh. Dalam perjanjian baru itu dikatakan bahwa malaikat jatuh itu dibuang ke neraka. Dia bilang dimasukkan dalam gua-gua yang gelap. Dan Tapi kok disebut anak Allah di situ Pak, di Kejadian 6 ayat 2? loh, anak Allah karena semua malaikat itu anak Allah sebutannya. Semua malaikat itu anak Allah. Semua Walaupun dia terjatuh dalam dosa. belum, setelah itu malaikat terjatuh. Nah, dia setelah mengambil anak Allah itu, jadi anak Allah itu adalah malaikat. Dalam Alkitab itu juga di malaikat itu Tuhan menyebutnya anak-anak Allah mereka itu semua itu Elohim. Jadi begitu mereka mengambil itu, mereka di dalam kitab yang baru katakan bahwa dibuang ke dalam gua-gua yang gelap itu Pak, dan mereka itu menyamar sebagai malaikat terang, dan mereka ingin iblis ingin menyamai Tuhan itu. Maka di dalam Yesaya katakan, aku hendak naik mengatasi tinggi awan-awan, menyamai yang maha tinggi. Maka dia pengen menyamai yang maha tinggi dari gua itu Pak. Kalau Anda baca dalam itu jelas nanti Pak, jadi lebih nyambung, dan itu jelas. Jika Tuhan tidak menyiapkan malaikatnya yang buang ke neraka dan menyerahkan dalam gua-gua yang gelap sampai menunggu hari penghakiman. Kemudian katakan lagi, dan setan itu menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi dalam Wahyu katakan bahwa Yesus akan menghukum itu ke dalam neraka. Jadi itu Pak, di sambungannya itu jelas Pak. Tadi yang Bapak sampaikan tadi betul. Tapi kalau untuk dia mungkin yang di piramid Mesir karena saya tidak ada di Alkitab, saya mungkin tidak usah ke sana. Jadi saya mengikuti mungkin logikanya begitu. Saya tidak apa. Jadi gitu Pak. Saya rasa itu Pak. Ya, silakan yang lain mau ngobrol-ngobrol. Pak Jefflin orangnya santai nih, relax nampaknya. Mungkin Balona kali, Balona. Silakan Balona. Balona silakan. Diurut-urut kali Balona. Bang Ibes. Ibes tidur. Oh iya, ini belum ini ya, belum closing, belum apa ya? Belum rungkat roomnya ya. Belum, dari katanya sih Bang Kores mau ke sini, makanya aku nggak ini, jangan tutup dulu. Bang Wan udah ada tidur belum hari ini? Tidur sebentar. Tidur sebentar. Iya. Oh. Iya. Silakan Balona, Bang Ayub mungkin. Bang Nandar. Monitor Bang Nandar. Tidur juga dia. Iya. Begitu ya. Iyalah. Pak Jefflin ini Kristen apa ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Pak, ya percaya Yesus saya Pak. Orang Saksi Yehova Pak? Oh enggak, saya enggak Pak. Saya tidak di Jehovah. Jehovah itu beda Pak. Jadi kalau saya menurut itu Kristianik Pak, dari pengikut Yesus itu Pak. Jadi terlepas dari itu semua, mau Kristen Katolik, mau Ortodok, mau Kristen apa, yang penting orang percaya dia Yesus sebenarnya kan barang siapa percaya kepada Gua. Tapi kan ndak bisa pakai begitu Pak, karena kan nanti kalau ditimbul pertanyaan, Bapak menganggap Yesus dan Bapak itu siapa, Bapak kan nggak mungkin pakai kacamata Bapak sendiri. Bisa, Bapak harus pakai kacamata iman. Oh enggak kan, iman juga Yesus mengatakan bahwa Bapak dan aku adalah satu. Kan iman Pak. Tapi Benar Bapak. Tuhannya Yesus Bang Nepos. Iya benar gini, benar Bapak dan Yesus adalah satu, tetapi beberapa denom memisahkan itu. Maksudnya mengartikan itu berbeda. Satu dalam hakikat atau satu dalam rupa. Kalau dia satu dalam rupa, oneness jadinya bahwa yang mati di tiang salib itu adalah Bapak juga. Oh enggak, ada gini Pak. Nah, gitu ya, loh. Aku jelasin dikit Pak ya. Jadi Silakan. Yesus dalam itu mengatakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Jadi dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Firman loh Pak. Ini firmannya Yahweh loh Pak. Firmannya Bapa. Ya, firmannya Yahweh Elohim itu menjadi manusia suci. Yang bisa menghapus dosa manusia itu hanya yang suci Pak. Jadi yang bisa menghapus dosa manusia adalah yang suci. Dan dia firman yang keluar dan datang dari Yahweh dan menghapus dosa manusia. Yaitu
maaf. Kemudian segala sesuatu alam semesta ini Pak, alam semesta raya ini Pak, dunia semuanya ciptakan melalui firman. Jadi Yahweh menciptakan segala sesuatu melalui firman. Tanpa firman tidak ada ciptaan. Ketika manusia berdosa, maka firman itu keluar Betul, betul Pak. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya bagi Bapak itu siapa dan Yesus itu siapa, gitu loh, Ya, Pak. Biar Bapak tahu. Elohim, Yesus adalah firman Elohim. Jelas Firman Elohim. Jelas. Oke, Ya. oke. Berarti Bapak beriman kepada keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ya iya Pak, jadi gini Pak, jadi dia mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, jadi dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi serupa sama seperti manusia. Itu Berarti kan Bapak Tritunggal lah. Bapak mas bukan apa itu kan dalam Alkitab kayak tauhid lah Pak, tauhid nggak ada di Quran Pak, itu kan sebutan Pak. Kalau saya Iya, tapi kami ada, bukan loh, denom itu sama dengan mazhab juga, sama Pak. Kami Enggak, Pak. kalau tauhid, iya, kalau tauhid itu kan dia lebih kepada akidah ya, lebih kepada usul tapi gitu loh. nggak ada ayatnya maksud saya gini Pak, di Alkitab tuh nggak ada tulisan. Nah, tapi dikatakan bahwa baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu ada. Tapi tertulis tunggalnya kan tidak ada Pak. Sama seperti saudara yang Muslim itu tulisan tauhid kan tidak ada gitu Pak. Itu maksud saya. Gitu. Ada sih sebenarnya Pak, ada. Sebenarnya ada surah Mana, Al-Ikhlas Pak? itu. Saya tanya kalau apa ada. Surah Katanya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu tauhid Pak. lah kan ahad Pak. Ahad itu bukan yakin itu Pak. Ahad. Ahad itu tauhid Pak artinya Pak. Kalau satu itu wahid Pak, bukan ahad. Pak gini dalam bahasa Ibrani satu itu ada yang yahid, ada yang ikhad Pak. Yahid tunggal, yahid itu nggak ada. Kalau ikhad itu satu keluarga itu ikhad Pak. Satu keluarganya ikhad. Saya misalnya bernyanyi berdua itu ikhad Pak, sama berdua Pak. Kalau gitu yahid tunggal dari sampai itu Pak, masa gitu Pak. Jadi maaf ya kakak menjawab. Pinter juga Pak Jefflin ya. Oh enggak saya ya, Paknya dikit-dikit belajar Pak, banyak tahu ya. Cuma artinya tuh tahu begitu. Jadi Yesus mengatakan aku Wah, dapat di luar apa? dari di luar dari Eka ya. Ya ikat. Jadi Pak, jadi apa namanya di dalam Alkitab itu saya bacanya dari itu. Jadi bukan baca saya ahli Alkitab enggak. Tapi ada yang harus Bapak jawab ini. Ini jadi dilema bagi saya pribadi, bukan bagi seluruh Muslim Indonesia. Ya, silakan. Bagi saya pribadi, ada tertulis di Matius 28:18 kalau nggak salah saya. Silakan. Jadi bunyinya begini Pak, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Betul. Iya. Nah, itu kan betul berarti Yesus berkuasa kan di sorga dan di bumi. Betul. Yang menjadi pertanyaan itu Pak sama saya, ada kata diberikannya ini. Iya, Nah betul. ini kenapa harus diberikan gitu loh Ya, Pak? baik. Aku jawab Pak ya. Oke, maaf kecil. Jadi Bapak itu berkehendak Pak. Bapak ya. Yesus nggak berkehendak Pak. Bukan, Bapak itu satu berkehendak ya. Bapak itu mengutus firman-Nya ya. Setelah firman-Nya ada manusia, dia memberi segala kuasa Pak. Maka pada akhir zaman Yesus akan datang ke dunia untuk mengadili orang tidur mati. Dia akan membangkitkan semua orang di kuburan Pak. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Dan dia mengatakan, aku akan ke surga yang menjadi tempat bagimu dan akan menjemput kamu supaya kamu di mana berada, kamu juga berada. Dan dia akan datang untuk mengadili orang tidur mati. Jadi semua di kuburan akan dibangkitkan oleh dia. Nah, kalau gitu Pak, Ya, seandainya kita bicara berandai-andai. silakan, Pak. Seandainya Yesus tidak diberikan kuasa, kira-kira dia berkuasa nggak Pak? Nah itu kan tidak ada terus Pak. Di kitab suci katakan Betul tidak tertulis tidak ada tertulis dia tidak diberikan. Ya. Maksudnya saya bertanya, seandainya tidak diberikan, itu dia berkuasa nggak? Kalau Bapak kan begini, kalau Bapak sendiri ya Bapak Elohim, misalnya Yahweh. Kalau Bapak itu tanpa diberikan, ya dia tetap berkuasa. Dia tetap berkuasa karena sejak awal memang dia itu berkuasa, tidak diberikan. Tapi kalau Yesus kan dia diberikan masalahnya. Berarti ada saat di mana dia tidak berkuasa lalu diberikan kuasa, kan begitu, Pak? Aku jawab ya. Ketika dia mengosongkan diri, mengosongkan apa? Dia mengosongkan diri. Oh, mengosongkan diri ya. Ya, dia mengosongkan diri, kemudian menjadi manusia. Itu betul Pak. Maka dia mengosongkan diri. Itu siap. Maka di dalam kita katakan, tetapi Bapak mengatakan ketika Bapak membawa anaknya ke dunia, semua malaikat harus menyembah dia lah Pak. Semua malaikat, maka waktu itu
uta siapa berniat. Tapi nggak ada loh Pak tertulis semua malaikat menyembah dia. Ya, saya tak bukan benar Pak ya, tak bukan benar ya, permisi ya. Maaf benar aja. Saya ya Mas. Nggak ada loh Pak. Tadi kan Bapak bilang begini, baca. nggak tertulis. Bentar Pak, saya buka dulu Pak ya. Bentar. Apakah ada jangan-jangan tertulis bahwa semua malaikat menyembah Yesus? Wah ini kalau ada sih menarik ini untuk dibahas ini. Iya. Baru denger tuh. Bang Neplos. Sama baru dengar. Kalau menyembah Bapa ada Iya. sujud gitu kan. Tapi kalau Yesus sendiri enggak sih, karena iya dulu namanya. Ya silakan coba Pak. Gimana Pak? Di mana Pak? Baca di 1 ayat 6 Pak. Baca Di Ibrani berapa, Pak? 1. Baik, Ibrani 1 ayat 6. Mari baca coba Pak. Oh Bapak satu DPS ya Pak? Gak pegang Alkitab Ibrani Pak? 1. Nggak pegang. Iya, betul. Maaf ya Pak. Saya punya satu anak, satu HP saja, jadi tidak bisa baca Rumah sebulan nggak nggak ini bisa. Pak? Rumah nggak ada itu Biblesnya nggak ada Biblenya. Pak, itu Pak. Baca. Oh. Oh ini, oh ini, kalau ini, maksud saya begini loh Pak, ini kesaksian, ini kan perkataan Paulus Itu Pak. dibaca itu Bang Neplos. Udah, memang ada, tapi itu perkataan Paulus kan. Masalahnya itu perkataan Paulus Pak. Itu dia Marmus, beri Roh Marmus, Kudus Marmus. Pak, kan dia baptis Pak. Bapak kalau baca para rasul, setelah Paulus dibuat buta oleh Tuhan Yesus, kemudian dia menemui murid Tahu Yesus, saya kalau itu itu. dia dibaptis Pak, Tahu menerima Roh saya Kudus Pak. Jadi Roh Kudus mengajarkan apa yang harus kita Tahu saya kalau itu. Kalau itu ada di Iya. Matius, sebentar ya, Matius berapa ya? 22:18 juga kalau nggak salah ya. Iya. Artinya gini Pak, artinya kalau Yesus Jadi kan Roh Kudus Pak, Pak. masalahnya begini Pak. Maka apabila Roh kebenaran itu datang, kan ini nih untuk Paulus nih. Ya kan? Dia akan membawamu kepada kebenaran. Karena dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan dia berkata-kata dari apa yang dia dengar. Kan gitu Iya. tuh. Dia mulaikan aku betul. Ini Pak, Iya, betul. Nah, masalahnya adalah ini beda lagi pembahasannya. Kalau dikatakan Roh Kudus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang dia dengar, itu Roh Kudus itu dengar dari siapa? Roh Kudus itu dengar dari siapa itu? katakan bahwa al-baca sebelumnya dia terlanya terus itu semua dari kepada aku, dari Yesus semua Pak. Hah? Jumatan itu, Dari Pak. Yesus atau dari Bapa? Ya, dari Yesus yang kan segala Roh Kudus kan gini Pak urutannya Pak. Roh Kudus diberikan Bapa melalui Yesus. Ya Pak ya. Itu setelah Pantekosta Pak. Kemudian Yesus memberikan para muridnya mengatakan terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Suci. Maka murid-muridnya kemudian dipenuhi. Kok hilang? Kok hilang nih? Kok hilang? Bang Wan? Kok hilang? Ada. Lanjut. Ini Pak Jefflinnya kok hilang suaranya? Ini sudah masuk ke oneness ini. Yang tadi kan Tritunggal. Ini sudah lain lagi. Masuk oneness ini. Campur-campuran ya Bang Haji. Iya, lensanya beda-beda ya. Jadi hilang beneran lah Bang Nepos itu hilang-hilang. Pak Manbon, selamat pagi Pak Manbon. Punya Bang Nandar akunnya hilang ya? Ya Bang Ayub, Punya Bang Nandar. ada tuh Bang Nandar. Bukan hilang, hangus. Akun Yonatan Nandar yang utama hangus. Akun yang kedua kayaknya menyusul hangus karena sudah peringatan merah banget. Aduh, Gitu. bos. Ini akun. Sudah nggak bisa live lagi. Assalamualaikum, Syekh Nandar. Waalaikumsalam. Syekh, artinya Lason Hakodes itu apa Syekh? Aduh, ini gimana nih teman-teman Kristen nih? Harus
Itu. Harus dikasih paham dulu nih. Di mana itu? Lason Hakodes itu Lason. memang benar bahasa roh atau Lason itu apa? perkataan yang suci. Ya kenapa itu? Nah itu ada bahasanya nggak itu, Gus? Maksudnya bahasa gimana? Perkataan sorry, aku baru nyimak ya. Hmm. Perkataan suci itu, Gus, itu ada bahasanya sendiri atau dia pakai bahasa apa aja boleh selama itu suci gitu? Maksudnya gimana? Dalam Ya, perspektif Judaism. Enggak, maksudnya ini lagi bahas ayat apa? Oh, nggak ada, Gus. Nggak ada bahas ayat sih. Cuman tadi bahas soal kejadian 6 ayat, kejadian 6 ayat Ya, 2. Coba aku cek dulu ya. Sorry Kejadian aku tadi. 6 ayat 2. Iya ya, sebentar ya aku lihat dulu ya. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Udah kenyang Ustaz? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kawan. Kenyang makan hotel, makan lagi nasi kan kenyang. Iya benar. Kaitannya apa nih Bang Neplos dengan ini, dengan kejadian 6 ayat 2 anak-anak Allah itu? Iya, jadi dengan Lason Hakodes kan. Nah, dengan bahasa suci kan. Jadi tadi kan bahas soal Pak Jefflin bilang Tuhan itu kan tidak berkenan dengan bahasa. Loh, terus saya bawa terus dia menjelaskan soal Menara Babel. Salah. Saya bilang dahulu bumi itu satu logat, satu bahasanya, satu logatnya. Lalu kemudian Tuhan turun untuk mengacaukan bahasa mereka, mengacau-balaukan bahasa mereka disebabkan karena Tuhan murka dengan mereka, bukan dengan bahasa mereka. Supaya mereka berserak ke seluruh penjuru dunia. Jadi bukan karena Tuhan tidak berkenan dengan bahasa mereka. Nah, terus saya tanya, apakah jangan-jangan satu logatnya, satu bahasanya itu adalah bahasa suci, Lason Hakodes, kan gitu tuh. Nah, terus saya tanya lagi, di kejadian 6 ayat 2, itu siapa anak-anak Allah yang menikahi anak-anak perempuan manusia? Kan gitu. Nah, dia bilang, saya terima juga kalau itu adalah perkawinan silang antara malaikat dan manusia sehingga melahirkan monster bernama Nephilim. Kan gitu, sama Goliat, gitu-gitulah. Nah, itu pakai bahasa apa itu? Pakai Lason Hakodes kah itu ngobrolnya anak-anak Allah dengan anak-anak manusia itu, gitu loh. Oh iya. Mengingat. Iya benar-benar ini di sini ya, tak open cam nih. Oke. Kok muka evangelis? Saya salah. Itu kita selalu begitu di channel Komal Bang Abi nih, Bang Wan ini. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Wih. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang dia sukai. Kita lihat ya, bener nggak nih terjemahannya nih? Takutnya nggak benar terjemahannya. Oh iya. Lihat dalam bahasa Ibraninya. Payir'u beneiha Elohim. Oh benar. Ini benar terjemahannya. Payir'u beneiha Elohim et benot ha Adam. Oh benar, benot. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu benot itu putri-putri atau anak-anak. Ya, kalau satu bat, kalau banyak benot. Kalau untuk laki-laki, kalau satu orang ben, kalau lebih daripada satu orang atau plural banim. Nah ini benot nih, bener nih. Payir'u beneiha Elohim et benot ha Adam, anak manusia. Kitobot henah paikehu lahem nashim mikol asher baharu. Wah bener ya, terjemahnya ini sudah bener. Tetapi masalah apa namanya itu, masalah yang tadi dikatakan bahwa bahwa ini adalah perkawinan silang. Jujur ya teman-teman ya, saya itu belajar Ibrani bukan Ibrani teologis.
Jadi saya belajar Ibrani itu belajar Ibrani modernit. Nah, tapi saya pernah dengar tentang ayat ini. Cuma saya nggak bisa berbicara lebih jauh ya, karena ini kitabnya orang Yahudi. Nah, tapi kalau teman-teman memiliki kapasitas atau ilmu tentang hal ini, bahwa ini adalah perkawinan dari para malaikat dengan apa namanya itu, dengan anak-anak manusia, saya dengan lapang dada menerima ilmu baru itu. Jujur ya, Bang Neplos, saya belajar Ibrani 3 tahun ini, Ibrani modernit, satu guru, satu ilmu dengan Sueb. Cuma kalau Sueb kan lebih mengeksplor ke teologisnya. Kalau aku nggak mempelajari secara teologisnya. Jadi Nah. jadi aku kurang begitu paham. Kalau masalah ini apa nih? perkawinan singal. Ya, Gus, silakan. ini cara ini Gus. Ntar ya, saya buka dulu. Ini sebentar. Ini Alkitab. Ini punya Saksi Yehova. Punya Saksi Yehova. Sebentar, saya buka dulu. Yang ini, Gus. Air Bang Neplos. Sebentar, Gus. Nah, sebentar, Gus. Coba boleh dibesarin. Bang Wan, izin Bang Wan. Minta tolong. Udahlah, mungkin nggak inilah. Ini, Gus. Ya. Ini itu apa Gus? Beda-beda nih. Ini Oh, nah Aramaik itu. atau Ibrani kuno sebenarnya? Nah, itu Ibrani kuno, itu Paleo Hebrew. Cuma yang terakhir itu tulisannya Yod He Vav He. Yang Itu mana tuh. yang ini? Iya. Yang ini sama aja. Kalau itu Paleo Hebrew, itu Paku Hebrew, itu bukan tulisan Ibrani modern itu. Nah, yang Kan- paling tua itu di antara 4 ini yang mana? Gus. Nah itu saya nggak tahu itu satu rangkaian, kayaknya beda ya. Itu yang lebih tua tuh yang paling utama tuh. Ini Nah, dia Codex Aleppo. ya Aleppo Codex. Kalau Aleppo Codex itu naskah Ibrani yang tanpa nikut. Tanpa Kalau yang nikut. ada nikutnya Leningrad. Oke, kalau yang ini masih Ibrani ya, bukan Aramaik ya? Nggak kelihatan itu, agak itu kayaknya Paleo Hebrew deh. Paleo Hebrew juga ya. Iya. Kalau yang ini udah, Nggak kelihatan. ini Yunani ya? Yunani itu, Yunani, bukan Ibrani. Yunani. Itu manuskrip itu. Manuskrip ya. Iya, manuskrip. Ini sebenarnya ini dia masih sama lah ya huruf-hurufnya ya. Alif, Iya. lamet, he. Jujur kalau Paleo Hebrew aku nggak pernah belajar ya. Jadi tapi memang. Tapi kayaknya memang, evangelis kayaknya itu kayaknya sama aja tuh Yod He Vav He juga semuanya. Sama aja ya? Cuman Oh, sama cuma beda ini ya, beda Iya. transformasi ya. Iya, Iya, benar bentuk itu tulisan. ada. Nah, yang atas nih Bang Neplos, atas kedua itu coba perhatikan. Nah, itu hampir mirip dengan yang bawah. Makanya benar kata Ustaz Darwan, itu tulisannya sama cuma transformasi yang berbeda itu. Nah, kalau yang bawah kan modernit atau klasik. Nah, yang atasnya itu kayaknya paleo atau apa gitu. Cuma aku belum pernah belajar kalau Ibrani transformasi yang dahulu dari Paleo Hebrew, aku nggak belajar. Kalau Ibrani kuno dengan Aramaik itu lebih tua siapa? Bang Enak. Kenapa? Antara Ibrani kuno dengan Aramaik itu lebih tua siapa? Nah, itu aku belum tahu, jujur aku kalau nggak tahu, nggak tahu. Sebenarnya bahasa Yesus itu bahasa Ibrani kan, bukan Aramaik kan? Aramaik ya. Yesus Aramaik. tuh sehari-hari ngomong Aramaik. Ada di Berarti- dalam Alkitab sabda itu. Cuma bahasa sehari-harinya itu Aramaik. Kalau bahasa liturgi bahasa Ibrani. Oh, berarti ini bahasanya Moshe kan? Iya. Moshe Rabainu. Ya. Siap. kan orang Yahudi. Iya.
Bang Neflos penasaran nih Oh, ini antara ada lagi nih. YHWH dengan alif lam lam ha nih. Masih menjadi teka-teki Nah. nih buat Bang Neflos. Kalau saya pribadi, nah ini kan, ini ada juga nih, ini kayak kodeks aduh, udahlah nanti aja. Jadi gini, kalau saya ya, apa Syekh, saya itu kan gini, waktu itu kan ngobrol tuh sama si itulah teman lamanya Syekh Yonatan Nandar, Ishak ya kan. Terus kenapa sih nggak dikasih tahu sumpahannya Yahudi itu untuk cara menyebut Yehwa itu sebenarnya seperti apa? Yud he vav he kah, Yehuwa kah, Yahweh kah, atau apa? Kan gitu. Nah, pada waktu saya itu berhimpun itu Bang Yonatan Nandar itu dikasih tahu sebenarnya, jadi dia itu mantan praktis Yahudi. Sebenarnya cara menyebut nama Yahweh yang sebenarnya adalah Yuhuvaha. Benar atau enggak itu? Syekh, Yuhuvaha. 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 Yehuvaha. Saya baru dengar. Yuhuvaha. Yehuvaha. Yuhu bukan ye, tapi yu. Yuhu. Ya, Yuhuvaha. Bukan Yu- bukan huhu haha ya. Yehu. Itu Pak Framing. Bang Awan. Bang Abi itu yang di bawah tuh tarik tuh. Yuhuvaha. Oh, Yuhuvaha. Yuhuvaha. Nanti tak kirim lah voice note dari si ini. Dari si siapa itu. Terus saya bilang kan, bro, Yuhuvaha itu siapa? Kan gitu kan. Terus dia ngomong pakai bahasa Ibrani yang kuno itulah, si Cak itu kan. Lalalala, kata dia. Terus langsung tak tanya sama Bang More Rizky kan, Bang ini artinya apa? Terus ditanya sama beliau, ahi dapat dari siapa ini? Kan dari Ishak kan gitu. Oh iya ya, dia menyebut Yahweh. Tak dengar lagi pada saat dia menyebut Yahweh itu bukan Yehuwa, tapi memang benar Yuhuvaha gitu. Loh kok gitu dia sebutnya ya? Yuhuvaha gitu loh. Kok persis seperti ajarannya saksi Yehova gitu. Bang Neflos. Oh, Kalau saya menduga mereka itu lupa dengan nama Tuhannya. yalah Menara Babel ya kan? Oh, ini benar Bang Neplos. Ini kejadian 6 ini nih, teman-teman ya. Aku barusan buka Sefaria, ternyata itu benar sesuai tafsiran Yahudi. Nih. Ini aku buka nih ya. Kok wajahku lagi sih? Jebakan Batman. Gak apa lah. Ini Bang Neplos, ini aku buka di Sefaria ya. Di Rasi itu. Aduh. Nih, di Rasi nih. Putra Elohim, putra para pangeran dan penguasa. Penjelasan ini adalah bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang datang sebagai utusan dari Tuhan. Mereka juga berbaur dengan mereka, putri manusia. Jadi ternyata memang gitu. Ini ya. Jadi manusia yang malaikat yang menjadi manusia terus menikah sama manusia gitu. Ini di Separia ya teman-teman ya. Separia ini. Jadi punya Pak orang Jeplin Yahudi. naik lagi Pak Jeplin. Silakan. Oh, naik lagi. Maaf ya, batin saya. Nah, itu Pak Jeplin, itu izin ya Bang Yonatan. Nah, Pak Jeplin itu di dalam Sefaria dikatakan itu tafsir salah satu rabi Yahudi mengatakan bahwa tidak ada di situ malaikat terjatuh dalam dosa. Ya kan? Pak. Bang Yonatan itu nggak ada kan di situ Nggak tafsir ada, bahwa malaikat terjatuh Pak. dalam dosa kan? Ya, permisi Tidak Pak. ada. Tafsir Nah. itu bukanlah kitab Pak. Tafsir itu bukan kitab. Jadi Loh, saya Anda sendiri dari tafsir mana? enggak Alkitab. Jadi kita ngomong di Alkitab Pak. Jadi gitu kalau tafsir itu di Alkitab enggak ada tuh Pak. Jadi gitu. Jadi yang jelas Tuhan itu sudah membuang seluruh mereka yang jatuh itu ke dalam neraka dan menyerahkan dalam gua-gua sampai hari penghakiman. Kemudian setan itu menyamar sebagai malaikat terang Pak. Gitu tulisannya gitu Pak. Jadi malaikat itu pertamanya adalah malaikat, mereka disebut anak-anak Elohim.
Tapi karena jatuh, maka mereka dibuang, mereka dibinasakan, Pak. Gitu, gitu, Pak. Itu yang tertulis ya kita, Pak. Jadi saya tidak bisa tafsir karena nggak pernah dianukan untuk menafsir, Pak. Jadi di Alkitab itu katakan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus. Bukan loh Pak, di dalam kitab Kejadian 6 ayat 2 itu tidak ada dikatakan itu juga malaikat. Kalau Bapak beranjak kepada yang tertulis, tidak ada tertulis di situ malaikat. Masalahnya anak-anak Allah. Baik, Pak. Jadi gini, Pak ya. Kalau Bapak baca lagi terus, nanti akan jelas bahwa anak-anak Allah itu juga datang pada Ayub. Atau Ayub itu juga. Jadi sama, dia malaikat, Pak. Tapi malaikat jatuh, Pak. Dari setan itu malaikat yang jatuh. Disebut juga anak-anak Allah. Karena mereka betulnya malaikat sebetulnya. Dan malaikat jatuh itu disebut sebagai dia memberikan iblis itu bukan jatuh, Pak. Yang jatuh dari iblis. Jadi sebelum jatuh mereka sebagai anak-anak Allah. Bukan itu, Pak. Allah dalam hal ini, Pak, itu bukan nama Tuhan loh, Pak. Bukan nama Tuhan. Nama Tuhan bukan Allah. Karena apa? Karena dalam Keluaran itu dikatakan bahwa Musa pun diangkat menjadi Allah bagi Firaun, Pak. Dan Tuhan berkuasa atas segala Allah, Pak. Itu. Nama Tuhannya Bapak itu Theos, bukan Allah. Theos juga bukan Pak Tuhan, Pak. Bukan Theos, Pak. YHWH, Pak. Yod-He-Vav itu, Pak. Jadi nama itu tidak boleh disebut, Pak. Dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maka, Pak, kalau orang Yahudi menemukan nama itu, dia yang bacanya nama itu atau kemudian Elohim atau Adonai begitu, Pak. Gak ada orang Yahudi membaca namanya itu, tidak ada. Meskipun tulisannya tempat duduk mati itu, Pak. Itu jadi kalau namanya Theo itu kan penjelasan dari bahasa Yunani lain, Pak. Jadi gitu. Jadi itu bukan nama, Pak. Demikian juga Tuhan bukan nama, Tuhan itu, Pak. Allah bukan nama. Di Alkitab itu jelas sekali kalau Pak baca itu Tuhan itu berkuasa atas segala Allah dan Tuhan akan menghukum Allah loh, Pak. Tuhan itu menghukum Allah. Jadi di Alkitab jelas dan Tuhan menjadikan Musa sebagai Allah bagi Firaun. Itu kalau itu secara detail, Pak, itu, Pak. Itu, Pak. Jadi Yahweh itu menghukum segala Allah dan Yahweh itu berkuasa atas segala Allah dan Yahweh itu mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Nah, Yod-He-Vav-He itu bukanlah Yesus, betul? Pak, nama Yesus adalah Yesua. Yesua adalah dari Yod-He-Vav-He menyelamatkan, Pak, artinya, Pak. Yahweh menyelamatkan, Pak. Maka Pak dengar dalam Mazmur dikatakan haleluya. Ya, itu Yahweh itu, Pak. Sebentar. Berarti menurut Bapak, Yesus itu adalah Yahweh. Dia adalah firman Yahweh yang menjadi manusia. Firman Yahweh dengan Yahweh itu sama. Dia gini, Pak. Jangan lupa ya. Saya Pak jelas. Jadi firman Yahweh yang menjadi manusia yang keluar dari Yahweh adalah Yesus. Keluar dari Yahweh adalah Yesus. Yesua, benar, Pak ya. Dia adalah Yesua. Yang keluar dari Yahweh bukanlah Yahweh itu sendiri kan, Pak? Pak, saya biar urut jawabannya biar saya. Enggak, karena saya udah tahu, Pak, Firman mengambil rupa seorang hamba yang keluar dari diri Yahweh. Saya tahu. Biar saya biar urut, Pak. Mungkin Bapak udah tahu, Pak, biar saya urut, Pak, biar Pak ya. Segala sesuatu ini ciptakan alam raya dan segala isinya ini ciptakan oleh Yahweh melalui firman. Tanpa firman tidak ada ciptaan, Pak. Jadi tanpa firman itu tidak ada ciptaan. Ketika manusia berdosa, maka firman keluar dari Yahweh dan menjadi manusia suci. Itulah Yesua. Bedanya firman dengan Yahweh apa, Pak? Yahweh adalah pemilik firman, Pak. Mantap juga firman, ya. Pak. Empunya firman ya. Iya, lah kan segala sesuatu dari Yahweh, Pak. Jadi gitu, Pak. Berarti Yesus itu adalah firmannya Yahweh, bukanlah Yahweh yang jadi manusia ya. Pak, kalau Bapak ngomong dengan saya saat ini apa ini namanya Pak siapa, ini kan Bapak yang kenal. Bapak sekarang dengan suara saya, ini kan Bapak kenal saya di Zeppelin. Kayak gitu, Pak. Itu Pak Zeppelin bukan saya itu. Gitu loh, Pak. Jadi kalau ini ada suara saya ini, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi apa namanya Saya bukan boleh bandingkan, tanggapi, tapi Pak Zeppelin. Bapak tahu Pak Zeppelin. Pak. Pak Jeblin, sebentar ya, ada satu hal yang menarik dari apa yang Anda sampaikan tadi. Silakan. Bahwa Yahweh itu artinya adalah penyelamat. Yang dalam bahasa Ibraninya Yehoshua. Betul atau tidak? Ya, betul atau Masiah Itu mengacu, ya itu mengacu kepada siapa? Yahweh ya? Enggak, maksudnya YHWH.
artinya menurut Anda adalah Yehosua. Yehosua adalah nama dari Firman dari Yahweh. Kan jelas Pak. Saya ngomongnya jelas Pak. itu yang mengacu Yes. kepada Yesus kan? Benar Pak ya. Iya, mengacu Bapak kepada sebentar, Yesus saya ngomong hanya dikit. karena sebuah nama. Gini Pak. Saya mau bertanya, baik. Halo Pak, saya Baik, ngomong saya dulu. iya Biar sebentar. Gantian Nah, Pak Jeplin jadi- gantian. Pak Jeplin, Silakan Pak. Pak, Anda kan Kalau mengatakan ini Pak, halo Pak. Aduh. Kalau ngomong gantian aja Pak. susah ini Bapak kalau ngomong, otak kayak gini nih. Terus gantian aku ya. Gantian Pak Jeplin kalau mau diskusi gantian. Jadi biar ya. Anda Maksudnya mengatakan Yesus adalah Yahweh karena arti sebuah nama Yehosua, artinya adalah penyelamat, betul atau tidak? iya juru selamat, betul. Segala Oke, sesuatu, Yehosua artinya adalah juru selamat. Ketika nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua artinya penyelamat, maka Anda sekonyong-konyong mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh, betul atau tidak? Pak, betul ya. Saya tahu ya. Nama Yesua adalah Yahweh yang menyelamatkan, Pak. Nama Iya. Yesua artinya adalah Yahweh menyelamatkan, Pak. Betul, Pak, ya? Iya, Dan saya tadi tahu. sebentar, Pak. Yehosua Sebentar, artinya Pak. Yahweh Bapak menyelamatkan. ini gantian dulu ngomongnya supaya enak ya. Jadi maaf ya. Supaya enak. Jadi enggak debat tapi enak. Tapi aku jelaskan. Bapak boleh Betul. nanggapi gantian. Nanti apa ngomong gantian aku nanggapi gitu, Ya Pak. Biar silakan enak, Pak. kasih Jeplin dulu kali Bang Nandar ya. Setuju kalau supaya enak, kalau enggak enak apa lah ngomongnya nanti Silakan, tabrakan, silakan. nanti biar dengar enak ya. Jadi gini, aku ulang lagi Pak supaya clear ya. Jadi dalam Alkitab di Injil katakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Hari ini tentang juru selamat di kota Daud. Juru selamat itu kalau kita Pak, itu malaikat yang menyampaikan Pak. Kenapa? Karena dia dari Yahweh. Dari Yesus adalah firman Bapa. Dia firman yang dari manusia suci loh Pak. Nama Bapa diberikan pada dia Pak. Nama Bapa maka namanya Yahweh yang menyelamatkan. Yesua. Yesua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Dalam Alkitab Mazmur mengatakan haleluya, segala pujian syukur bagi Yahweh ya Pak. Jadi gitu Pak. Jadi demikian juga itu dikatakan bahwa ya Poinnya Yesua sudah dapat. adalah Yahweh yang Baik, Juru poinnya selamat. sudah dapat. Poinnya sudah dapat. Jadi Yehosua adalah arti secara harfiahnya Yahweh menyelamatkan. Saya mau bertanya kepada Bapak, orang yang pertama kali menggunakan nama itu siapa Pak? Jawab. Gimana Pak? Ya sopan ke Bang Nandar. Kalau di room orang lain aku nggak bisa sekonyol itu ya. Jadi ini kan di room orang nggak. Oke, Pak Jeplin. Rumah ademu ini Bang, rumah ademu ini. Lanjut. Iya. Silakan. Aku belum mandi nih, malu nih. jadi Pak Jeplin ini mengatakan bahwa Yehosua adalah suatu nama pemberian dari Yahweh, gitu ya, penjawantahan dari Yahweh, di mana Yehosua artinya adalah Tuhan Yahweh menyelamatkan atau Yahweh menyelamatkan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pertama kali menggunakan nama Yehosua? Jawab Pak Jeplin. Singkat, Oke. padat, jelas. Terima kasih. Bapak sudah mengatakan menjanjikan kepada orang Israel bahwa dia akan menjadi juru selamat. Bapak sendiri. Anda Yang Bapak. enggak, yang saya tanya Pak, siapa orang yang pertama kali menggunakan nama Yehosua? Ya loh, Pak. Jawab. Pak, namanya Yesua Pak. Iya, siapa yang pertama kali menggunakan itu? Yesus kah? Yesus. Halo? Iya. Nah, ini teman-teman 462 orang, saya bertanya. Kalau Pak Jeplin nggak paham, berarti saya pertanyaan yang nggak jelas. Ya, jadi saya Pak, nggak jelas. Sebentar Pak. saya tanya nih. Sebentar. Siapa? Tunggu dulu. Dengarkan Pak, biar Anda to the point. Ya. Sekarang saya tanya, dengarkan baik-baik, camkan. Siapa orang pertama? Sebentar. Siapa orang yang pertama kali menggunakan nama Yehosua? Benar Pak ya? Jawab. Yesua itu adalah Yesua Masia. Yang orang lain pakai Masia Pak. Iya, siapa? Yesus kah? Ya. Bilang aja orang yang pertama kali Bukan. menggunakan nama itu. Yesua Masia hanya Yesus Pak. Hanya Loh, Yesus, iya, Pak. oke, Yesus ya. Masia hanya Baik, Yesus. baik. Orang yang pertama kali menggunakan nama Yesua Yehosua. Masia hanya Yesus. Aduh, susah memang ini ya. Ya, maksudnya Yesus gini Pak. itu aku susah banget Bapak. Ya. Jadi Bapak ini sebetulnya muter-muter. Saya pertanyaan Loh, simpel. bukan. Contoh nih. Aku belum tanya loh.
Pak. Contoh Pak, gini Pak, nih, Pak, siapa? halo. Aduh, Ya, Pak Jefflin gini, dari tadi Bapak itu mengajari orang untuk tidak motong, Bapak yang motong gitu. Coba Bentar, biarkan ya. dulu. Bentar. Biarkan dulu, Ya, bentar. Anda dari tadi potong terus. Ini Biarkan Bapaknya yang motong Bang tuh, Nandar Pak. selesai Itu bukan aku dulu. loh. Jangan disela-sela dipotong di saat beliau Yang menjelaskan. motong bapaknya itu, saya nggak motong. saya nanya, makanya Oke, saya tahan tanya nih, siapa orang yang pertama kali menggunakan nama Yehosua? Yesua Masih atau bukan Pak? Lo enggak, saya bertanya siapa Bukan, yang loh, Pak harus salah Loh. Pak. Yesua Masih atau bukan? loh, itu saya tanya yang menggunakan nama Yahweh Yahweh menyelamatkan itu siapa yang pertama kali menggunakan nama itu? Ada Mesiasnya Pak. Kalau Mesias Lo, ada Pak. lo Yesua enggak, saya Masiah. nanya, aduh pertanyaan mudah Loh, loh. ya enggak, Kan Pak. gini loh Iya, ya. Pak. Hamasiah itu Pak, Hamasiah itu Anda tahu nggak artinya apa? Hamasiah itu yang diurapi, Iya, bukan iya, hanya aku tahu. Yesus. Raja-raja yang sebelumnya Daud aja diurapi Pak. Loh Pak, beda Pak. Loh, susah ini Pak, kalau ya. kayak gini. Bedanya, Udah Pak. gini aja. Pak, nih saya kasih tahu lah, susah Anda dari tadi muter-muter aja. Nih, Aku ngerti ya sebenarnya. ya, nih Maksudnya coba kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat nih. Ini adalah Septuagint teman-teman ya. Septuagint ini 300 tahun lebih tua daripada umurnya Yesus. Bahkan naskah tertua ini Septuagint ya. Jadi perjanjian lama dalam bahasa dalam bahasa Yunani. Kalau orang Yahudi berkeyakinan bahwa naskah Septuaginta itu hanya 5 kitab Musa, Sefer Beresit, Shemot, Vaikra, Ben-Midbar, Debarim. Jadi 5 kitab Musa ini diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi yang berjumlah 70 orang yang tidak diketahui namanya itu ke dalam bahasa Yunani, karena orang-orang Yahudi berdiaspora ke penjuru dunia, salah satu diantaranya ke Yunani, makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, sebentar. Kita lihat teman-teman. Jadi kalau mereka mempertuhankan Yesus karena hanya sebuah nama, Yehosua, maka orang yang pertama kali menggunakan nama Yehosua itu bukanlah Yesus Kristus. Kita lihat di mana evangelis. Nah, ini ada kitab namanya Genesis, Exodus, Leviticus, Number. Sebentar. Aduh, dudul. Rungokno setala rek. Kita lihat nih. Yehosua ini kan dalam bahasa Inggris ya. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Ya. Sebentar. Aduh, si Bapak ini heran deh. Sabar dong, Nah, Pak. Sabar. Ini teman-teman, ini ya. Ini kalau dibaca dalam bahasa Yunani, ini namanya sama. Yesus. Yesus tahu non ya. Yesus tahu non. Jadi Yesus putra Nun. Nah, ternyata orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus itu adalah Yehosua bin Nun. Jadi secara Yesus bin Nun. Jadi orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus adalah Yehosua. Jadi Bukan Mesias Pak, ya. sebentar, aduh jangkrik aing mah keur ngomong tete didengekeun aing mah. Pak, mun selain aku Ya, pakai di Bapak ngaki panjang, ganti alat ngomong. potong Pak. Ya, ojo ke susu loh, Pak. Ojo ke susu loh. Kede ngaki kade. Ya, Wes. silakan. Aduh susah aing mah. Ari keur ngomong teu didengekeun. Dan maksudnya males gantian aing mah. waktunya dulu. Sok nyaneh ari erek nyaneh mah sok aing mah pusing keur ngomong. Udah teu jangan. didengekeun. Udah lanjut lagi evangelis, lanjut lagi dikit lagi enggak apa-apa. Iya. Ya, ditahan Pak Jefflin. Santai aja, sabar. ya, Waktunya banyak. Mana cicing heula. Maksudnya ganti kasih yang Ini kan panjang nggak ada juga. pemujatan, jadi santai aja Pak Jeff. Iya, santai aja. Nanti setelah evangelis nanti Bapak. Oke. Nih teman-teman, kita lihat ya. Jawab Yesus dalam bahasa Yunani apa di sini? Yesus, ya sama ya tulisannya. Kita lihat nih di dalam Septuaginta. Tulisnya sama enggak? Sama Nah, Yesus sama. Jadi orang yang pertama kali menggunakan nama Yahweh menyelamatkan itu bukan Yesus. Bahkan sebelum Yesus lahir sudah ada Yesus Barabas ya. Kemudian Yesus yang lain. Itu nama pasaran. Berbeda dengan nama Muhammad, itu nama mukjizat. Tidak pernah ada orang Arab yang menggunakan nama Muhammad sebelum Rasulullah. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus hanya karena nama Yesus, maka orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus adalah Yehosua bin Nun atau Yesus Sudah. Taunaun.
Dah gitu aja, susah Oke. Bapak ini. Amzab ya. Ya, Yesua Hamasiah itu bukan beda dengan Yesua bin Nun. Yesua Hamasiah itu yang diapi beda dengan itu. Jadi lain lagi ya. Dan dikatakan Yesua adalah putra Elohim, itu juga lain dengan Yesua bin Nun, lain lagi. Dikatakan lagi Yesua adalah penguasa, itu juga lain lagi. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu sangat-sangat bertolak belakang jauh sekali, karena ini dia dikatakan putra Elohim yang maha tinggi, enggak. Yang kedua, Yesua Hamasiah itu keluar dari Bapa, dia penunda. Kemudian Yesua Hamasiah itu turun dari surga, dia enggak. Kemudian Yesua penun itu naik ke surga, dia enggak. Kemudian Yesua penun dikatakan bahwa dia menempuh dosa, dia enggak. Dan Yesua bergerak Hamasiah, dia enggak. Pak Jefflin, tadi yang dipermasalahkan itu kan karena nama, bukan Baik, karena Pak. kisah. Bukan. Bapak jelasin kisahnya, ini namanya dulu Pak, yang dibahas. Oke, diam dulu ya, siap ya. Saya makasih. Jadi Yesua Hamasiah itu ada satu tuh, Yesus Kristus. Kalau penjelasannya Yesus Kristus, ya Pak, itu di Alkitab itu Yesus Kristus. Dikatakan adalah Yesua Hamasiah, terjemahkan menjadi Yesus Kristus. Ada juru selamat dia. Jadi beda Pak, yang satu bukan sebagai putra Elohim Maha Tinggi yang keluar dari Bapa, yang keluar dari surga, tidak. Jadi tadi yang disampaikan Bapak yang Ustaz tadi bahwa itu apa namanya sama beda total Pak. Jadi bagaimana saya mau menjawab, karena total beda. Dia bukan putra Allah yang maha tinggi, dia bukan keluar dari surga, dia bukan datang dari surga, dan dia juga bukan disebut sebagai Mesias, dia tidak. Jadi ini penjelasan saya. Jadi Bapak memberikan contoh, tapi benar-benar nyambung Pak, nyambung perandingan nyambung. Jadi supaya nanti lebih clear ya, supaya jelaskan lagi bahwa Yesus Hamasiah adalah putra Elohim yang maha tinggi, Yesus Hamasiah adalah keluar dari Bapa, Yesus Hamasiah turun dari surga, Yesus Hamasiah naik surga, dia wafat dan bangkit dan naik ke surga, dan dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Dia berkuasa atas surga dan bumi, dan dia menciptakan, Bapa menciptakan segala sesuatu melalui dia. Dialah firman Elohim yang maha tinggi. Jadi beda total Pak, maaf ya. Jadi, tapi saya hargai, tadi Anda menyampaikan tentang Yosua bin Nun pengganti Musa itu, saya bisa memahami ya, dia menyampaikan Israel meneruskan estafetnya Musa, saya hargai. Tapi artinya, mohon maaf, itu sama sekali jauh kalau Anda bandingkan dengan putra Elohim yang turun dari surga. Dia tidak dari surga dia, dan dia tidak bangkit dari mati dia. Itu rasa itu. Terima kasih, berahkan. Tapi boleh tanggapi nanti ke yang lain ya. Orang-orang ya Pak, Kristen. diam dulu ya Pak, Ya. diam dulu ya. Ya lanjut. Tuh, silakan. nanti ke Ustadz Alwan atau Bang Neplos atau Mbak Lona. Jadi gini, orang yang tidak tahu, bahkan hampir seluruh Kristen mungkin 80% itu tidak tahu loh. Seolah-olah orang yang bernama Yehosua, Yahweh menyelamatkan itu adalah Yesus. Seolah-olah itu adalah sebuah nama yang ajaib, sehingga mereka mempertuhankan Yesus karena sebuah nama. Sebagaimana di dalam Gospel Yohanes ya, sebuah nama yang telah diberikan kepada aku, itu salah sebetulnya, bukan seperti itu pengertiannya. Kenapa? Karena nama Yesus ini nama pasaran, bukan nama ajaib, berbeda dengan nama Muhammad. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Kristus diurapi, Pak, Anda mungkin salah atau kurang memahami tentang makna urapan, Pak. Nah, kalau kita dilihat di dalam perjanjian lama atau Tanak ya, 3 kelompok yang diurapi, raja, imam, dan nabi. Yehosua bin Nun atau Yesus Taunaun itu adalah nabi orang Israel yang diurapi juga. Nah, apakah dia Tuhan? Justru yang harusnya menjadi Tuhan itu, kalau memang karena sebuah nama Yehosua, Yahweh menyelamatkan, harusnya Yehosua bin Nun atau Yesus Taunaun. Karena dialah orang yang pertama kali yang terdapat di dalam Alkitab, Biblos, yang menggunakan nama Yesus. Jadi Yesus itu sebuah nama yang pertama kali digunakan oleh Yehosua bin Nun. Tetapi coba terjemahannya dibedakan loh. Kalau Yehosua bin Nun di dalam Inggrisnya jadi Jehoshua, kalau Yesus jadi Yehosua, itu dibedakan. Padahal di dalam naskah Septuaginta sama, di dalam Ibraninya Yehosua sama. Jadi menurut saya gagal total ya dogma doktrin
yang disampaikan oleh Bapak. Ingat, yang Bapak sampaikan barusan itu bukan perihal tentang teks Yehosua secara harfiah, tetapi yang Bapak sampaikan kepada kami barusan itu adalah tentang dogma Yesus turun dari surga, Yesus begini dan begono. Tapi Bapak lupa dengan apa yang Bapak katakan di awal, bahwa Yehosua, Tuhan menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan adalah sebuah nama yang diberikan kepada Yesus. Padahal sebelum Yesus lahir, orang pertama yang menggunakan nama Yehosua, Yesus Taunon, adalah abdinya Musa. Dia adalah seorang nabi yang dipilih menjadi estafet kenabian setelah Nabi Musa. Kalau di dalam Islam namanya Yusa bin Nun. Terima kasih. Silakan lanjut yang Pak, lainnya. Terima kasih. tolong dibuka Pak ya, dibuat saran Ini buka apa Pak? Silakan. 6:8 Pak. Yesus mengatakan sendiri bahwa aku turun dari surga Pak. Pak, Bapak Ustaz. Berapa Pak Jefflin? Yohanes 6:8. Oh 638 Bang Nandar. Baca aja. Oleh Turun dari surga. Ini, Pak. ulang Yohanes 6:8. ajar kamatura. Terus ya, dia mengatakan sebab aku telah turun dari surga. Dia melakukan kehendak Bapa, coba. Dia mengatakan sendiri dan dia mengatakan lagi di Yohanes 8:42 bahwa aku datang dari Bapa. Jadi semuanya jelas Pak, di Alkitab itu jelas. Jadi yang sampaikan Pak Ustaz tadi tidak benar, dari perbandingan yang jauh. Jadi dia Yosua bin Nun bukan dari surga Pak. Dia bukan juga dari Bapa di surga, tidak. Dan dia bukan memberikan hidup kekal pada manusia, tidak. Tapi Yesus mengatakan, aku memberikan hidup kekal kepada manusia. Dia memberikan hidup yang kekal. Jadi perbandingan yang Pak jelaskan tadi saya menghargai, tapi itu jauh Pak. Jadi itu jauh banget dari yang di dalam Alkitab. Tuh, Bapak boleh menjelaskan dengan yang Bapak terangkan tadi, tapi itu sama sekali sedikit pun tidak ada korelasi yang masuk dari Bapak itu. Yesus mengatakan aku turun dari surga, jelas di ayatnya jelas Pak. Dan dia mengatakan lagi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Mana di Yesus bin Nun bisa satu dengan Bapa? Tidak ada Pak. Dan Yesus yang mengatakan begitu Pak. Hanya Yesus yang bisa mengatakan. Dan malah lagi segala kuasa daripada aku atas surga dan bumi itu tidak ada bisa mengatakan Pak. Maaf ya, tidak ada satupun Pak. Jadi tidak ada satupun yang mempunyai kuasa surga dan bumi itu. Dia mengatakan segala kuasa berikan oleh Bapa. Bapa memberikan kepada dia. Ya, jadi karena dia datang dari Bapa, dia firman yang menjadi manusia, dia adalah juru selamat. Kenapa? Dia mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Coba saya mau tanya misalnya, apakah Muhammad bisa memberikan hidup kekal? Tidak ada ayatnya Pak. Tapi Yesus mengatakan aku memberi hidup kekal. Jadi gitu jelas Pak. Dia mengatakan segala kuasa padaku. Oke. Masa apa ya? Saya rasa itu tadi. Baik, saya tanggapi ya. Silakan Pak, pelajari Bapak, silakan. Iya. Saya menghargai pendapat Bapak. Ya, menghargai. oke, ya. Ternyata yang bukan dari dunia ini bukan hanya Yesus, Pak. Bahkan para murid pun dia itu berasal dari surga, Pak. Contoh ya, ada sebetulnya ayat yang lain yang secara spesifik teman-teman nanti bisa dilihat, tapi aku coba buka ayat ini dulu. Aku telah memberikan firman-Mu. Jadi Yesus sebentar. Tadi Anda ngomong saya diam. Sekarang aku ngomong, tolong diam. Ya. Kan nggak ada hujatan. Bapak lebih tua daripada saya, usia saya 25 tahun. Berikan contoh yang baik terhadap orang yang lebih muda. Muda banget 25. Lanjut. Yohanes, ya 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Yohanes 17 nomor ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu. Jadi firman-Mu nih yang diterima Yesus kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi yang bukan dari dunia ini bukan hanya Yesus. Apakah para murid juga adalah
Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 17 nomor ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi yang bersatu dengan Bapa itu bukan hanya Yesus, tapi para murid. Rupanya Bapak lupa, Pak, bahwa Yesus mengatakan Bapa bersatu dengan dia itu bukan satu hakikat, bukan satu pribadi, tetapi satu tujuan. Itu makna alegoris. Ntar ya, saya tunjukkan nih, teman-teman ya. Di mana ya? Sebentar, Yohanes. Saya itu catat di sini. Nah, coba Bapak buka Yohanes 16:25. Coba perhatikan di sini. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, para murid juga bersatu dengan Bapa, dan para murid bukan dari dunia melainkan dari sorga. Itu makna kiasan. Artinya apa? Ajaran yang diberikan oleh Yesus, ajaran yang disampaikan oleh para murid itu bukan dari dunia, tetapi dari Allah. Yang kata Yesus dari sorga itu, yaitu itu makna kiasan. Makanya Yesus ini adalah seorang nabi. Ketika dia berdakwah banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan ketika menyampaikan dakwahnya kepada para murid, Pak. Diakui atau tidak, Yesus sendiri sudah menyatakan di sini. Tetapi anehnya orang Kristen ketika ada makna alegoris dimaknai secara harfiah, tetapi ketika ada tulisan secara harfiah dimaknai alegoris. Contoh, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maka orang Kristen mengatakan, oh itu alegoris, itu kiasan. Tapi kalau ada makna kiasan dimaknai alegori. Kalau ada makna kiasan dimaknai secara harfiah, kalau ada makna harfiah dimaknai secara kiasan. Begitu Pak ya. Jadi mohon kalau membaca Alkitab itu harus menggunakan metode bil ma'thur, menafsirkan ayat biblos dengan ayat biblos yang lain. Jangan berdasarkan asumsi Bapak sendiri. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Japlin. Silakan lanjut ke Ustadz Alwan dan Barneplos ya. Boleh yang lain, Bu. Ya, aku nyimak. Terima kasih. Mau langsung nanggapin Pak Japlin, silakan. Ya, maaf, makasih ya. Coba Bapak tadi mau kayak tolak ukur yang demikian, katanya harus baca apa adanya. Coba baca sekarang Pak tadi baca Maryam 71, aku mau dengar coba. Dibaca Pak. Silakan. Sudah nyerah nih, sudah nyerah Loh, ke biblos. Pak, maksudnya standar ukuran Anda itu saya pakai ke Anda juga. Oh, Ustaz Alwan suruh ngaji enak nih kalau nggak Ustadz Alwan, Bang. silakan. Bang Kalau Ayub. Aku kalau sapa ya. bertanya, Oke, iya kalau oke, aku bertanya jawab ya. tentang Aku Quran jawab ya. silakan ada Ustadz Alwan. Ya. Oke, aku jawab Bang ya. Ayub. Dalam Alkitab dikatakan Yesus mengatakan di Yohanes 6 ayat 38, sebab aku turun dari surga. Yesus mengatakan begitu. Kemudian Yesus di Yohanes 8 ayat 23 dia berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus mengatakan begitu, ya. Dan Pak tadi menyampaikan tentang kok apa di Alkitab kok Allah, bukan di Alkitab nggak ada Allah SWT Pak. Itu 1% tidak ada Pak, karena di Alkitab Allah dalam Alkitab adalah bukan nama Pak, berbeda total. Iya Pak, karena LAI nyuri itu Pak. Sorry, Pak. LAI nyuri karena Sebentar itu. Pak, coba jelaskan pertanyaan harus sendiri Pak. Jelaskan dikit ntar Pak ya. Jadi Alkitab itu artinya bahasa Inggris itu God ya, gampangnya God aja. Itu ada di Indonesia aja yang ada. Itu God ya. God itu adalah sembahan Pak, bukan nama. Nama tadi sudah disebutkan juga bahwa di Yod-Heh-Vav-Heh itu sudah disebutkan. Kemudian Yod-Heh-Vav-Heh itu mengatakan Mazmur 96 ayat 45, sebab Tuhan Maha besar dan tebus sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba. Dan Keluaran 12 ayat 12, pada malam ini aku akan menjalin dalam Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia binatang akan kubunuh. Kepada semua Allah di Mesir akan aku jatuhkan hukuman. Akulah Yahweh Elohim. Itu jadi Allah pun akan dihukum oleh Tuhan, oleh Yahweh Elohim. Ini
yang tertulis di Alkitab. Bapak tadi saya menanggapi yang Bapak tadi sampaikan tadi. Jadi saya menanggapi berdasar Alkitab ya. Jadi jelas ya, kepada semua Allah di Mesir akan aku jatuhkan hukuman. Akulah Yahweh Elohim. Keluaran 12, ayat 12. Dan Mazmur 96 ayat 5, sebab Tuhan yang besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Itu yang tertulis di Alkitab yang saya bacakan ya, menanggapi yang Bapak tuliskan tadi. Jadi kalau misalnya dikatakan tentang dia cara membacanya, saran saya itu gantian juga caranya, coba Anda pakaikan dengan kitab Anda sendiri. Cara baca Anda itu yang saran Anda yang bagus itu dipraktekkan untuk kita pada sendiri supaya enak, supaya kita tuh nyaman, nyambung lah kita ngobrol itu, bukan hanya kita pengen menang, kita enggak pengen begitu. Kita ini manusia biasa pengen mencari kebenaran, dan kita saling menghargai ya. Kita bukan berarti ingin lonjol supaya menang, enggak. Dan di Alkitab tertulis di Yunus 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jika Elohim adalah kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Itu Yesus, sang firman yang di manusia. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia mengatakan, aku adalah terang dunia. Jadi tidak ada Pak terang. Dia mengatakan lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan kepada Bapa surga hanya melalui Yesus. Ini gitu Pak. Jadi kalau orang pengikut Yesus, dia tidak minta untuk tentukan jalan Pak. Karena apa? Karena Yesus adalah jalan. Dia adalah kebenaran dan dia hidup. Dia beri hidup pada manusia dia Pak. Maka dia membangkitkan orang mati. Bahkan akhir zaman akan datang untuk membangkitkan orang mati yang masih di kuburan-kuburan itu, dibangkitkan oleh dia dan akan dihadiri oleh dia, karena dia adalah hakim. Dia adalah firman Elohim, itu adalah hakim. Dia mengatakan bahwa dia akan menghakimi seluruh manusia dunia. Itu Pak, yang dalam kuburan akan dihakimi itu pasti Pak. Jadi kalau misalnya tidak percaya, besok Bapak buktikan apakah omongan saya ini benar atau tidak. Kalau omongan saya ini salah, belakangan saya, tapi kalau memang benar, artinya saya sudah ngomong ke Bapak bahwa Yesus akan datang untuk menghidupkan orang mati dan mengadili orang mati. Dan tapi dia mengatakan, aku datang menyemput kamu, menyediakan kamu agar kamu bersama dia. Itu dia mengatakan pengikut dia Pak. Jadi jelas. Jadi Izin Pak. mari. Ya. Saya izin Silakan, boleh Bang ya? Ayub, silakan. Baik. Yesus itu kan anaknya Maria ya Pak ya? Dia adalah firman yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh para Maria. Dia Iya. merasakan Iya. kemuliaannya dan menjadi manusia. Iya, anak Maria kan? Berarti Yesus adalah anak Maria. Tadi Bapak bilang Yesus itu akan menghakimi seluruh manusia kan? Nah, pertanyaan saya Pak, pada saat Yesus menghakimi Bunda Maria kelak ya, Yesus menyebutnya apa? Ya, Atau Bunda Maria menyebut Yesus sebagai apa Pak? Silakan. Bapak ya, Yesus mengatakan, aku akan datang jemput kamu. Jadi dia orang percaya itu jemput dia dulu Pak. Dia tidak mengakui, dia mengatakan barang siapa percaya pada aku dan percaya Bapa yang ngutus aku akan beroleh kekal dan tidak turut dihukum Pak. Jadi tidak dihakimi Pak, kayak orang pengikut Yesus nggak dihakimi Pak. Yang dihakimi itu orang yang percaya. Maka dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu akan mati dalam dosamu. Itu dia Pak. Dia mengatakan yang tidak percaya. Yang saya tanya Pak, yang saya tanya adalah pada saat pada saat Yesus menghakimi seluruh manusia termasuk Bunda Maria kan manusia kan? Dia enggak Pak, dia menyediakan tempat Pak. Dia sudah menyediakan tempat Pak. Loh, iya, yang saya tanyakan, Yesus kelak itu menyebut Bunda Maria dengan sebutan apa? Dan Gini, Pak. Bunda Maria menyebut Yesus dengan sebutan apa? Atau anakku, Tuhanku, atau gimana gitu? Oke Pak, jawab ya. Oke, jadi Maria nggak mengalami penghakiman Pak, karena dia percaya pada dia. Ya, buktinya di kota Kana itu waktu menjadi ada pernikahan, dia belum saatnya Yesus itu, dia mengatakan supaya orang-orang menyediakan tempayan, dirubah tempayan dari anggur itu, air dari anggur Yesus, karena Maria percaya. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa percaya padaku tidak turut dihukum, sudah keluar dari hukuman. Tapi yang tidak percaya, kalau kamu tidak percaya,
bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, itu bukan dia, Pak. Jadi saya yang menyampaikan saja. Jadi Maria di sana menyebutnya apa? Itu Pak, di Alkitab Pak tuliskan, Pak. Aku nggak boleh berandai-andai, Pak. Itu Iya, iya, tuliskan, iya, Pak. iya. Tapi tuliskan bahwa semua yang percaya pada Yesus akan dapat selamatan kekal, tidak turut dihukum mati. Iya, 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 iya. Berarti Ya, Bunda Maria. Andai yang Bunda Maria percaya, Bunda Maria percaya, katakanlah Bunda Maria percaya kepada Yesus sebagai anaknya sekaligus sebagai Tuhannya, gitu maksudnya. Ya Pak, betul Pak ya. Tuhan itu penguasa artinya Pak. Tuhan itu Iya, penguasa. iya, saya tahu Tuhan itu penguasa. Katakanlah saya ikut Bapak nih, Yesus yang menghakimi, Yesus yang berkuasa, ya kan? Ya, Nanti betul. kelak pada saat di sorga, Maria itu menyebut Yesus itu sebutannya tuh gimana? Tidak disebutkan Pak. Aku tidak bisa berandai-andai Pak. Itu nggak ada dituliskan Pak. Oh, Yang tidak bisa ya. Ini Pak, yang itu kan nggak boleh Pak. Kita juga nggak boleh Bapak. Misalnya lebih kurang tidak boleh Pak. Saya harus sesuai dengan tertulis. Jadi nggak ada itu nama berandai-andai Pak. Jadi gini Pak, yang jelas tertulis adalah bahwa siapa yang percaya padanya tidak turut dihukum, tidak keluar dari maut kepada hidup kekal. Dan dia turut dihakimi Pak. Itu jelas yang kita tulis begitu. Jadi yang tertulis itu yang saya sampaikan. Bapak bisa membuktikan kelak Pak. Ini kan buktinya kelak. Jangan buktikan Pak. Jadi Atau begini Bapak, ya mungkin, mohon maaf sekali Bapak Silakan. jika saya salah. Silakan. Sewaktu masih di dunia, Yesus itu kan menyebut ibunya dengan perempuan kan, kalau nggak salah ya Ustaz Alwan ya. silakan. kalau ibu Perempuan. perempuan mah Wanita. Bang Ayub. Perempuan ya. Wanita. Iya. Betul, Bang betul. Wan, landarnya kemana? Mungkin begini ya, bentar, Bang, kalau sudah di sorga, wahai perempuan, ibuku, ya anakku, Tuhanku, gitu ya, mungkin loh ya, mungkin. Ini Mohon maaf ya jika saya kembali salah. lagi Pak. Itu Bapak yang berandai-andai. Saya tidak bisa berandai-andai. Saya tidak Nggak seru, nggak ada Silakan nandarnya aja, Pak. Pak. Oke, gini. Oke, Bang Wan saya ingat. Kabar Bapak Dewa tidak Wati? ingin Iya, berandai-andai iya, ya? Betul ya, Pak Jaflin? Ya betul. Oke, saya pertanyaannya, apakah Taurat dengan Zabur Mazmur ya? Beda atau sama, Pak? Ya, karena ya Pak, Bapak tahu bedanya antara Taurat Muhammad apa? Enggak, cuman nanya beda. Ya, Pak. Bapak Beda jawab, dulu, Pak. jangan dijawab Bapak orang. tahu- Jawabnya simpel loh, Pak. Oke, Pak. Apakah Aku jelasin, Pak. Taurat Oke, dan Pak. Zabur itu ya kan yang Bapak ketahui Oke. itu sama atau tidak Oke, gitu loh, Oke Pak? Pak ya, aku jelasin ya Pak ya. Taurat. Nggak usah jelasin sama atau tidak gitu loh, Pak. Loh, Bapak- Jawabannya iya, sama, Pak. tidak gitu loh. Mazmur itu adalah puji-pujian Daud Pak. Sedang Taurat adalah Saya ngerti, Musa. Pak. Maksud saya ini gini. Bapak simpel kok jawabannya. Iya, Apakah Pak. Mazmur sama Taurat itu sama, Pak? Pak, semua orang Kristen itu tahu Pak bahwa itu beda, tapi itu adalah hubungan. Oke, terima kasih. Itu tenang aja. Tapi itu bersambungan Pak, bersambungan. Iya, saya nggak akan mau nyambungin Oke, atau enggak, silakan. beda gitu ya. Ya, Oke, silakan. pertanyaannya baru ini, Pak. Di dalam Yohanes 15 nomor 25, Bapak buka Yohanes 15 ini Bapak baca, IWG Bapak TNT mungkin baca. boleh. Bapak baca saja. Ya, buka. Oke, saya bacakan ya, Pak ya, Ya, silakan. dengan baik dan teliti, Pak. Di Yohanes 15 nomor 25 diterangkan, tetapi firman yang ada tertulis tuh Pak, dalam kitab Taurat mereka harus Dan Mazmur. digenapi. Titik 2, bentar Pak, belum. Yang harus tertulis nih, mereka membenci aku tanpa alasan. Di Taurat manakah tertulisnya, Pak? Nanti aku cari Pak ya. Aku itu ada betul itu ada bahwa itu ada di Taurat juga dan di Mazmur Daud itu ada. Jadi sebentar saya Oke. sebelum sana, sebelum sana aku jelasin dikit ya. Jadi perbedaan. Nggak usah, Pak. Bapak terangkan aja di mana, di Taurat di mana. Loh, Bapak kalau nggak tahu kan percuma nanti kalau nanti. Saya tahu kok, Pak. Bentar, Jawabannya bentar. ada di mana? Bedanya apa? Bedanya Pak? Bedanya Mazmur dan Taurat. Bapak apa? Tahu nggak usah bedanya? Bapak terangkan. Pertanyaan Loh, saya di bukan, manakah Pak. yang tertera? Iya, Mereka sama-sama, membenci aku tanpa Iya. alasan gitu Iya, loh, nanti Pak, aku di Taurat cari, itu, Pak. Pak. Bilang, Pak. Tertulis Nanti aku- gitu. Pak, aku nggak Kalau semua Bapak diklik hafal. di situ, Pak, itu hanya di Mazmur, Pak. Mbak,
nanti aku tunjukkan Pak ya. Semua itu firman Pak. Firman itu siapa? Yesus itu Pak. Astagfirullah. Jadi firman itu adalah Yesus di firman itu Pak. Sebelum menjadi manusia, dia adalah firman. Firman itu di mana? Di Taurat, mulai Kejadian, Ulangan, sampai semua itu semua firman Pak. Sampai ini kitab Yesaya, macam-macam itu adalah firman Pak. Jadi firman itu sebelum jadi manusia, dia adalah firman. Maka dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu loh Pak. Iya Jadi, Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Saya cuma nanya di Mazmur, di Taurat itu tadi kata-kata tertulis nih Pak. Ya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Di Taurat di mana Pak? Kalau Taurat nih. Nanti- Kalau saya oke, tahu Pak. Pak, Oke, kalau Pak. saya tahu kan itu di Mazmur Pak. Oke Pak, gini Nanti Pak. Bapak buka lagi, tulisin ya, Iya, ditulis iya, dulu Pak. PR, PR buat PR. Bapak ya. Oke, Buat, PR, sebentar, ya. sebentar Pak Jefflin. Oke, Bapak siap. tulis, Oke, Bapak siap. tulis tadi di Yohanes 15 nomor 25 itu ada tertulis nih, mereka membenci aku tanpa alasan. Itu ya di kitab Taurat. Kitab Taurat ini pasal apa? Nomor berapa? Oke, Di nanti Taurat ya Pak. aku tulis ya. Oke. Nah, oke. Kalau saya akan jawab saat ini bahwa kata-kata mereka membenci aku itu bukan di Taurat, Pak. Adanya di Mazmur. Ada Atau di Pak. dalam Islam Zabur. Maaf Pak ya. Aku Nah, bukan Bapak, jangan maaf-maaf dulu Iya, Pak. Ada iya, di Pak. Mazmur, saya akan terangkan di Mazmur mana? Mazmur 38 nomor Lebaran, Pak. 19. Oke. Gitu Pak, loh. Pak, di kitab Taurat Ini itu yang salah ini apakah Enggak, ada yang penulis? salah Pak. Tidak salah. Apa firmannya Yesus? Tidak salah Pak. Tulisan merah, Pak. Aku apa ya bergantian mungkin apa ini nggak gantian soalnya Bapak bicara Iya, gantian tapi apa Bapak ini. kalau misalkan menjawab, Iya. tapi kemana-mana Pak. Gitu. Iya, Ini kan bukan. tertulis Pak. Pak, Tertulis, oke, Pak. tertulis Iya, Pak, iya, bukan aku Pak jawab. asumsi. Oke, Pak. Tertulis. Iya Pak, jawab dulu ya. Jadi dalam Taurat itu adalah firman. Orang Yahudi waktu itu mereka membenci dengan firman. Karena apa? Karena mereka membenci, makanya mereka membuat patung tuangan. Itu membenci firman Pak. Jadi benci firman Pak. Firman dibenci mereka. Kemudian mereka bertobat. Lah kemudian di Mazmur juga dikatakan lagi Pak. Jadi membenci firman Pak. Jadi orang yang menolak itu membenci firman itu begitu Pak. Jadi firman yang disampaikan itu dibenci oleh mereka. Mereka tidak mau taat itu Pak. Itu maka didukung oleh Tuhan. Maka sampai 50 tahun itu. Jadi jelas Pak. Itu jelas Pak. Kalau dia membenci firman itu Pak. Dia membenci firman. Tapi akhirnya bertobat. Kan karena janji-janji Elohim adalah aku tidak akan pernah meninggalkan umat.